Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu arsip dari sebuah kisah nyata yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Angela Hindriyati Wahyuningsih, umur 54 tahun, tinggal di apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ibu satu anak ini dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab, ceria, dan mudah bergaul dengan semua orang. Angela bekerja di Walhi sejak tahun 1992, kemudian dia keluar pada tahun 1995, dan pindah ke majalah Femina sebagai wartawan. Dan, Angela menikah pada tahun 1996. Angela dan suaminya sempat pergi ke Hawaii, Amerika Serikat, pada tahun 1999 hingga 2003, karena ikut suaminya yang kuliah di sana. Kemudian hamil di Pulau Hawaii pada 2003, lalu melahirkan anak bernama Anna Laksita Leyaloha. Dan setelah kembali ke Indonesia, Angela mulai lagi menekuni bidang jurnalistik secara profesional, di sepanjang periode 2004 hingga 2016. Saat menjalani profesi sebagai wartawati, Angela pernah mendapatkan sejumlah penghargaan atas karya jurnalistiknya, dari lembaga nasional dan internasional. Sepanjang 2007, Angela pernah mendapat 3 penghargaan, yakni, juara kedua, National Environmental Reporting Competition. Juara pertama, National Health Journalism Competition, yang diadakan Kementerian Kesehatan, dan juara kedua, National Competition on Children Rights Journalism, yang diadakan UNICEF. Adapun pada 2010, Angela mendapat penghargaan juara kedua, Best Journalistic Work on Education, yang diadakan oleh Sampurna Foundation. Selain pernah berprofesi sebagai wartawati, Angela juga sempat menjadi aktivis lingkungan di salah satu lembaga swadaya masyarakat LSM di Indonesia. Namun, jalan karir Angela tidak sebagus dengan kehidupan rumah tangganya, karena Angela bercerai dengan suaminya pada tahun 2013. Ditambah lagi, Angela harus kehilangan anak semata wayangnya Anna Laksita Leyaloha, pada tanggal 20 Mei tahun 2018 silam. Dan lebih parahnya lagi, Angela harus kehilangan nyawa pada bulan Agustus tahun 2019, dan jenazahnya baru dapat ditemukan pada tanggal 29 Desember tahun 2022, dengan tragis dan keadaannya sudah tidak utuh lagi. Angela sebelumnya pernah dilaporkan hilang oleh keluarganya, pada tanggal 24 Juni tahun 2019. Dan hingga pada akhirnya, pihak keluarga mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa Angela sudah ditemukan, tapi dengan keadaan sudah tidak bernyawa, dan tidak utuh lagi, pada tanggal 29 Desember tahun 2022. Eki Listianto, 34 tahun, dan juga kekasih korban, adalah dalam pembunuhan Angela Hindriyati 54 tahun, pada 2019, atau sejak korban dilaporkan hilang. Eki membunuh, lalu memutilasi tubuh Angela di sebuah apartemen milik korban di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, pada Senin tanggal 6 Januari tahun 2023. Pada tanggal 25 Juni tahun 2019 dini hari, Eki Listianto membunuh Angela di apartemen Taman Rasuna, Tower 1, dengan cara dicekik di bagian leher. Namun, Eki tak langsung memutilasi mayat Angela saat itu. Setelah dibunuh, mayat Angela ditinggal di apartemen selama 1 bulan. Untuk menghilangkan bau,
Eki Listianto menggunakan kopi di sekitar mayat, dan membuka pintu kamar mandi, dan menyalakan AC dan kipas angin, agar baunya tidak menyebar ke dalam gedung apartemen. Setelah 1 bulan lebih jasad Angela ditinggalkan, pada bulan Agustus tahun 2019, Eki kembali ke apartemen. Eki membawa gergaji besi, untuk memutilasi korban, dan alat pengupas cat, untuk membersihkan lantai yang kotor akibat cairan pembusukan. Eki diketahui memutilasi jasad Angela menjadi 7 bagian. Eki memutilasi jasad Angela selama 1 minggu. Tersangka memotong pergelangan kaki kiri dan pergelangan kaki kanan, kemudian paha kiri dan kanan, tidak sampai pangkal, memotong lengan kanan dan lengan kiri, tidak sampai ketiak, memotong bagian perut sampai putus ke bagian belakang. Setelah itu, Eki memasukkan bagian tubuh yang telah dimutilasi itu ke dalam 2 kontainer box, dan 1 kantong plastik sampah warna hitam. Pemotongan jasad dilakukan secara bertahap, dan setiap selesai memotong 1 bagian, hasil potongan kecil langsung dimasukkan ke dalam kontainer box nomor 1, sedangkan potongan yang besar dimasukkan ke dalam plastik sampah warna hitam, dan dimasukkan ke kontainer box nomor 2. Lalu Eki kemudian menyimpan jasad Angela yang telah dimutilasi itu di apartemen, selama 8 bulan. Lalu, pada April tahun 2020, Eki memindahkan jasad mutilasi Angela di Mustika Jaya, Kota Bekasi. Eki mengontrak rumah untuk menyimpan jasad Angela selama 1 tahun. Dan pada Juni tahun 2021, tersangka lalu mengontrak lagi, di Jalan Serma Acin, Kampung Buaran, RT 01, 02, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Eki sendiri ditangkap saat tim di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan pencarian orang hilang atas nama Eki, pada Desember tahun 2022. Karena sebelumnya, istri Eki sendiri melaporkan kehilangan suaminya yang bernama Eki Listianto. Pencarian Eki pun kemudian mengarah ke sebuah kontrakan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Polisi kemudian menggeledah kontrakan tersebut hingga ditemukan jasad Angela yang telah termutilasi. Eki yang saat itu datang ke kontrakan, sempat kabur saat melihat ada polisi, tetapi akhirnya berhasil ditangkap. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, motif pelaku adalah sebagai ancaman bagi keharmonisan keluarganya, serta untuk menguasai apartemen milik korban, dengan proses peralihan kepemilikan dengan mekanisme yang ilegal, serta menguras isi ATM milik korban, senilai Rp157.869.000. Selain itu, Eki juga telah menggadaikan sertifikat rumah yang lainnya, dan berbagai aset milik korban Angela. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 18 September tahun 2023, kasus pembunuhan dan mutilasi Angela Hindriati Wahyuningsi, disidangkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan, Eki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan melanggar pasal 340 KUHP, berkaitan dengan pembunuhan berencana. Hakim meyakini terdakwa melanggar dakwaan pasal 339 KUHP pidana, tentang pembunuhan yang diperberat lebih subsidiar pasal 338 KUHP pidana, tentang pembunuhan. Eki juga melanggar pasal 181 KUHP, karena menyembunyikan jasad Angela Hindriati. Dan, Majelis Hakim, menjatuhkan vonis hukuman, seumur hidup, kepada terdakwa, Eki Listianto. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.